Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aisyah Health and Beauty Spa. Doa saya pada pagi hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan imun yang kuat, diberikan kesadaran akan pentingnya melakukan pola hidup sehat. Harapan kita bisa kuat menghadapi wabah yang sekarang melanda bangsa Indonesia. Banyak sekali ikhtiar yang mungkin saya dan teman-teman semua bisa lakukan untuk menjaga kekuatan imun kita, untuk menjaga pola hidup sehat kita, sehingga harapan kita benar-benar terhindar dari wabah virus corona yang sekarang melanda bangsa Indonesia dan juga dunia. Pada kesempatan pagi ini, saya akan berbagi pengalaman, juga memberikan pendapat berdasarkan pengalaman, kemudian informasi yang saya baca. Beberapa hari yang lalu, kebetulan saya bekerja di moda transportasi umum. Saya kebetulan ada piket. Piket setiap pagi biasanya kita lakukan pukul 9 sampai setengah 1, nggih. 9, 10, 11, 12, setengah 1. Kurang lebih 3 jam setengah saya melayani penumpang yang ingin naik transportasi umum Jawa Tengah. Kebetulan saya stay di halte, kemudian saya berinteraksi dengan penumpang, saya menjual tiket ke penumpang. Jadwal piket saya tersebut sebelum ada virus corona, biasanya kita tidak dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Ya, karena kita menggunakan alat etik, alat penjualan elektronik seperti HP Android, ada layar sentuhnya, nggih. Setiap saya memberikan tiket kepada penumpang, saya harus mencetak kartu tersebut melalui bantuan jari saya. Setelah merebaknya wabah virus corona ini, akhirnya kita dilengkapi dengan APD sederhana ala kita, APD sederhana untuk penjual tiket yang ada di halte, meliputi masker dari kain, kemudian sarung tangan atau kaos tangan. Kebetulan kaos tangan atau sarung tangan yang kita pakai kaos tangan Sensi Glove itu, nggih. Kenapa alat sarung tangannya sarung tangan Sensi Glove? Supaya kita bisa menyentuh layar touchscreen dari alat etiketing dan tiket bisa keluar tanpa kita harus melepaskan sarung tangan tersebut. Sensi Gloves ini biasa sering dipakai oleh tenaga kesehatan yang ada di garda depan dalam penanganan virus corona dan juga penanganan penyakit-penyakit yang lain. Berdasarkan pengalaman saya, saat saya menjual tiket tersebut selama kurang lebih 3 sampai 3,5 jam, saya lepas kaos tangan saya, ya. Itu keluar keringat yang keluar di tangan saya itu luar biasa banyaknya. Sampai-sampai kaos tangan saya ini berair dalamnya. Kemudian setelah saya menjual tiket, kaos tangan saya lepas, saya kembali ke kantor. Luar biasa saya letihnya. Padahal saya menjual tiket dalam keadaan saya enjoy. Saya bisa komunikasi dengan penumpang, saya masih bisa bertanya kepada penumpang mau kemana, tujuan kemana, kenapa tidak di rumah saja, ada urusan apa, seperti itu. Sampai hal-hal seperti itu saya tanyakan. Biasanya saya hanya tanya, tujuan kemana ibu? Kemudian saya juga berpesan, hati-hati di jalan, barang bawaan jangan sampai ketinggalan, tiketnya jangan sampai hilang, dan jaga diri baik-baik, juga jaga jarak kita dengan orang lain. Seperti itu. Ketika saya sampai di kantor, luar biasa letih yang saya rasakan.
tangan saya basah kuyup, bahkan di dalam kaos tangan yang saya gunakan, di dalam kaos tangan Sensi Glove yang saya lepas itu berair, dan keringat yang saya keluarkan melalui tangan ini betul-betul banyak sekali, seperti itu. Dan saya merasakan keletihan yang sangat, sampai saya minum air hangat yang saya kasih rempah itu bergelas-gelas. Ini mungkin ikhtiar yang saya lakukan karena saya kebetulan sedikit alergi obat. Saya tidak bisa minum obat terus-terusan, jadi saya memanfaatkan rempah dan apa yang ada di alam untuk kesehatan badan saya, seperti itu. Setelah saya sampai di kantor itu luar biasa, bergelas-gelas minuman yang saya minum untuk mengembalikan stamina saya, karena alhamdulillah saya hafal betul kondisi badan saya ini, kondisi fit atau tidak, itu alhamdulillah saya hafal betul. Mungkin karena terbiasa, jadi saya betul-betul niteni istilah Jawanya, atau saya mengingat-ingat kalau seperti ini badan saya ini lagi ngedrop gitu. Keletihan yang sangat itu saya manfaatkan untuk minum bergelas-gelas, kemudian saya tidak berani makan nasi, saya makan buah dulu dan minum, seperti itu. Kemudian saya ingat, saya saja yang menjual tiket di halte hanya waktu 3 jam, kurang lebih 3 jam, hanya menggunakan APD sederhana berupa masker dan sarung tangan Sensi Glove, dengan posisi saya enjoy, masih cerita sana sini, senang, tidak panik. Itu luar biasa keringat yang keluar di tangan saya dan letih yang saya rasakan. Kemudian saya teringat, bagaimana dengan tenaga kesehatan kita yang ada di garda depan, yang menggunakan baju APD, alat pelindung diri yang brukut istilah Jawanya. Maaf saya orang Jawa. Brukut itu lengkap, seperti baju astronot, dari mulai kaki, kemudian tangan, kemudian masker, kemudian kepala dan seluruh badan, diberikan APD yang sangat lengkap. Seandainya itu terbuat dari alat pelindung diri seperti kaos tangan Sensi Glove, itu aja berkeringat. Apalagi saya melihat postingan-postingan ada yang memakai jas hujan. Bagaimana keringatnya yang luar biasa yang mereka keluarkan dari tenaga kesehatan yang menangani virus corona ini. Sementara mereka bekerja intensif 5 jam ya, saya lihat. Kalau biasanya kita bekerja kan 7 jam, 5 jam. 5 jam ini alat tersebut tidak bisa dilepas katanya. Kalau dilepas alat tersebut tidak bisa digunakan kembali karena terkontaminasi oleh virus ya, katanya seperti itu. Kemudian saya selain ingat sama tenaga kesehatan yang ada di garda depan, akhirnya saya juga searching mencari informasi seperti itu. Informasi yang saya dapatkan, saya berusaha untuk mencari informasi, ada yang berusaha untuk menenteramkan diri saya, kemudian juga ada informasi-informasi yang umum. Ada sebagian YouTube yang menenteramkan saya bahwasanya virus corona ini bisa dilihat sangat berbahaya, bisa dilihat biasa saja ini maksud saya tergantung imun kita dan pola hidup sehat yang kita jalankan, seperti itu. Kemudian di saat tenaga kesehatan memakai alat APD yang sedemikian tertutupnya, kemudian berpotensi mengeluarkan keringat yang sangat banyak, otomatis mereka sangat kelelahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka sangat-sangat panik. Keluar keringat yang berlebih, seperti saya, kondisi enjoy, saya saja merasa kelelahan. Apalagi mereka, keluar keringat yang sangat banyak dan kondisi yang sangat-sangat panik. Bagaimana bayangan kita, kondisi mereka sangat tertekan sekali, seperti itu. Saya rasanya mau menangis ya, Kemudian selain itu, keluar keringat yang berlebih ini mengindikasikan bahwasanya ada pembakaran lemak ya, dan pembakaran lemak ini tentunya mengeluarkan karbon dioksida yang sangat berlebih. Sementara tenaga kesehatan kita ini memakai masker ya, ada yang memakai masker seperti masker astronot ataupun masker biasa kain seperti yang kita pakai. Itu bayangkan,
saat kondisi keringat berlebih, kita memacu badan kita untuk mengeluarkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu kalau mereka tidak berani melepasnya ya, bahkan tenaga kesehatan ini mau minum saja tidak berani. Saya melihat beberapa media sosial ya itu ya, curhatan mereka, mau minum saja mereka tidak berani, apalagi mau melepas ya. Bagaimana karbon dioksida yang dia keluarkan saat dia mengeluarkan keringat itu dihirup oleh tenaga kesehatan kita kembali, seperti itu. Iya, bagaimana bahayanya itu, kondisi kelelahan yang sangat, keringat berlebih ya, kemudian panik, kemudian dari mengeluarkan keringat tersebut mereka mengeluarkan karbon dioksida, karena pakai masker karbon dioksidanya dihirup kembali. Bagaimana itu tidak sangat-sangat membahayakan tenaga kesehatan kita yang mengalami yang menangani virus corona ini. Yang saya tanyakan, kenapa alat pelindung diri ini yang pertama harus dibuat tertutup seperti itu, tertutup seperti itu. Kenapa kalau ada beberapa tenaga kesehatan yang berpandangan bahwasanya jangan panik, ini bisa kita siasati dengan kekebalan imun kita, juga pola hidup sehat kita. Kenapa tidak alat pelindung diri ini dibuat, bagaimana caranya alat pelindung diri ini dibuat senyaman mungkin untuk tenaga kesehatan kita, sehingga yang pertama harapannya keringat yang keluar tidak berlebih, kemudian yang kedua tingkat kepanikan tenaga kesehatan yang menangani virus corona itu tidak tinggi, dan yang ketiga mereka tidak mengeluarkan karbon dioksida secara berlebihan, dan jangan sampai karbon dioksida itu mereka hirup kembali. Dan seandainya virus ini bisa hilang dengan cara mencuci tangan sampai bersih dengan menggunakan antiseptik ya, mungkin bisa di saat para tenaga kesehatan ini mau minum atau mau pulang bisa bebersih badan dulu, ganti baju atau mandi dulu seperti itu. Sehingga yang saya tanyakan tadi, saya note kembali, kenapa tenaga kesehatan kita yang menangani wabah virus corona, yang berada di fasilitas-fasilitas kesehatan memakai baju alat pelindung diri yang sedemikian tertutupnya, sehingga memacu badan tenaga kesehatan ini untuk mengeluarkan keringat yang berlebihan. Yang kedua, memacu kepanikan yang sangat tinggi, dan akhirnya dari keluar keringat yang berlebihan tentunya akan mengeluarkan karbon dioksida yang sangat banyak, dan yang paling membahayakan karbon dioksida tersebut dihirup kembali oleh tenaga kesehatan kita ya. Mungkin itu yang saya tanyakan, dan mungkin harapan saya teman-teman semua yang bisa memberikan saran ya, sumbangsi saran dan pemikiran, atau mungkin bisa merancang alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan, harapannya bisa senyaman mungkin, jangan sampai mengeluarkan keringat yang berlebihan seperti itu, dan jangan sampai tenaga kesehatan kita menghirup karbon dioksidanya kembali. Demikian dari kita, Aisyah Health and Beauty Spa ya. Curahan hati dari kita, Aisyah Health and Beauty Spa ya. Harapan saya dari wacana saya yang saya kemukakan tersebut bisa menjadikan semangat kita semua, tenaga kesehatan dan semua bangsa Indonesia untuk memberikan sumbangsih apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau bisa dengan harta benda untuk tenaga kesehatan dan juga masyarakat di sekitar mengenai penanganan virus ini, silahkan, atau mungkin memberikan sumbangsih pemikiran yang bisa kita berikan seperti ini. Demikian dari kita, Aisyah Health and Beauty Spa ya. Terima kasih sudah menonton channel kita ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang, berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.